Selamat siang Om. Izin Om, saya ngenalin Om ke teman-teman. Dengan Om siapa Om tadi Om? Saya Fahmi. Fahmi. Di pertanian Om sebagai apa sih, tokoh masyarakat pertanian? Om ada di organisasi apa sih Om? Ya, kebetulan kita ini pengurus-pengurus kelompok tani yang memang ada asosiasi yang mewadahi kelompok tani itu, karena kelompok tani kan perkelurahan ya rata-rata ya. Perkelurahan, setiap Iya. kelurahan berarti ada di 54 kelurahan di Tangsel ya? Ada, terakhir kita belum verifikasi, hampir semua kelurahan sih ada ya. Hampir Tapi semua verifikasi kelurahan lagi, ya? Oh. ya, terus kita mau verifikasi lagi dekat-dekat ini dinamika kan kelompok kan dinamis kan. Ada yang tumbuh, ada yang mati, ada yang mati suri artinya ya. Ada yang santai gitu kan, ada yang kenceng. Itu dinamika kelompok yang kita memang ini tahun ini kita bereskan semua. Yang tadinya kelompok tani itu ada sekitar 149, sekarang yang sudah diverifikasi ada 50 KWT sudah 58 KWT ya. 58 KWT. Oke. Terus KWT itu apa sih Om? Kelompok kelompok tani terdiri dari kelompok dewasa, kelompok tani dewasa, kelompok wanita tani dan pemuda tani. Yang ini nanti sedang kita verifikasi, baru kelompok wanita tani yang sudah verifikasi ada 58 KWT ya. Oke. Gitu. Nah kita ini asosiasi kelompok tani gitu. Namanya? Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Tangerang Selatan. Oh, yang kita memang berjenjang ya, dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat nasional ada. Bisa coba cek nanti di googling ya. Gitu. Ya oke. Om, sebagai tokoh masyarakat pertanian Kota Tangsel nih Om, melihat potensi pertanian di Tangsel sebagai kota bukan pedesaan, seperti apa Om tanggapannya Om? Kita bicara tani bukan sekedar bicara padi, sawah. Kita lihat aja Tangsel bagaimana, masih hijau nggak? Hijau ya. Oke. Berarti masih banyak lahan-lahan yang belum terjamah, terkelola, kan bisa. Jadi tidak ada matinya pertanian itu bisa. Nggak ada alasan lagi ya? Iya, sebetulnya kan bukan sekedar bagaimana luas, ya kan, yang ada bisa dimanfaatkan, bisa nanam di dak, di mana saja bisa sebetulnya. Bukan hanya luasnya aja, tapi bisa meninggi kali ya. Iya. Kan bagaimana tempat kita, lingkungan kita hijau, kan juga akhirnya bisa menghasilkan dengan pertanian ini, kan gitu. Bukan sekedar kita tani sawah padi, enggak. Kita bisa di halaman, kita bisa manfaatkan pekarangan kita. Kalau nggak ada bagaimana? Di atas rumah masih bisa, gitu. Nggak ada matinya pertanian. Itu bisa kita lakukan, dan teknologi kan biasa saja. Teknologi? Ya teknologi biasa aja bisa datang ke BPP sini, bisa tanyakan ke bagaimana nanam ini, kan gampang sebetulnya. Bisa kita memaksimalkan masyarakat kita agar mau bertani sebetulnya gitu. Oke. Pertanian bisa menjadi ketahanan pangan ya Om ya? Ya harus. Harus ya? Harus. Nah, walaupun lahannya sempit, bisa mempertahankan tadi ya, ketahanan nasional ya? Iya. Sebentar. Tadi saya bicara bahwasanya Tangsel masih hijau kan? Berarti masih banyak lahan yang belum tergarap kan? Oke. Itu bisa digarap selama tidak dipakai, ya kan? Banyak gedung-gedung yang daknya itu bikin panas, kan bisa dimanfaatkan. Siapapun tuh masyarakat, lalu mereka tidak tahu teknologi pertaniannya, bisa datang ke sini, tanyakan ke penyuluh, ke kami gitu ya. Tanyakan ke kelompok tani, ada wadahnya di masyarakat itu ada namanya P4S. Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan, swadaya, punya masyarakat, milik masyarakat, untuk masyarakat gitu kan, bisa bertanya di sana. Untuk teman-teman yang masih punya keinginan bertani, tapi banyak masyarakat yang takut Om. Sebetulnya yang tadi Om utarakan, oh dia nggak punya lahan, ya kan? Ada lahan yang bisa digarap, itu dilindungi peraturan dan perundang-undangan nggak sih Om? Ada peraturan pemerintah. Oke. Yang melindungi satu, yang kedua juga, insya Allah pemerintah Tangsel, dinas pertanian akan mewadahi lah, membantu mereka yang mau bertani, tapi benar serius gitu. Dan
dibuatlah surat di mana lahannya yang tidur itu bisa dipakai. Harusnya bisa. Kalaupun misalnya ada pengembang atau masyarakat atau orang-orang yang punya lahan takut, kan nanti ada penanggung jawabnya kan pemerintah nanti. Saat mereka pakai, pemerintah turun. Saat mereka mau pakai, kan biasanya gitu ya, digarap tanahnya, lalu mereka mau pakai, mau dibangun, nggak bisa karena masalah penggarap. Nah itu nanti peran pemerintah, peran kami lah juga lah di sana. Gitu. Om, terakhir. Pesan dan untuk memotivasi seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangsel, khususnya para pemuda, menekankan bahwa petani itu tidak kumuh, tapi petani Tangsel itu gaya. Ya, ekonomi kreatif dan penghasilannya juga lumayan. Boleh dikasih pesan dan motivasinya? Ya, kita berpikir gini lah. Memang banyak anak-anak muda kita yang malu bertani, tapi sekarang paradigmanya berbeda karena orientasinya sudah agribisnis kan, bukan sekedar tani, macul, sudah bukan itu. Jadi berwawasan agribisnis. Bertani berpikirnya untung dulu, lalu senang gitu loh. Akhirnya hasil belakangan, tapi insya Allah bisa dihitung lah. Ayo kita hitung-hitungan, nanam cabai bagaimana, tanaman hias bagaimana, kita hitung-hitungan. Apakah visible? Itu dulu. Dan kita rubah. Jangan tani baju comang camping. Kalau perlu kita pakai jas pakai yang keren lah gitu kan. Merubah karena anak muda harus berubah, kan? Harus merubah pertanian ini jadi keren. Karena di luar kan keren, di sini aja nggak keren, gitu kan? Masih melaporkan bersama Ade Gunawan dari Pos Banten Selalu di Hati bersama Fahmi, Ketua KTNA Tangsel, Petani Tangsel, Petani Gaya. Petani Tangsel keren. Gaya dan keren. Wah. Alhamdulillah, terima kasih Om Fahmi. KTNA Tangsel, Petani Gaya keren. KTNA Tangsel, Petani Gaya keren. Pak Gemblanggung, 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 Pak Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama, budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Di luhur gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku
itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Luhung gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Klung 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 kling pak gemblangkung 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 Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Luhung gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama, budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Luhung gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung, lautan, lembah, ngarai, hutannya, beragam suku, agama, budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara, negeri cantik dunia. Luhung gaya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara, negeri hebat dunia. Stop, musiknya stop.